Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Hilda Nuriska, Anissa Puspitasari, Zalfa Nabila, dan Adelia Putri, akan mempresentasikan mengenai evolusi teori manajemen. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis. Prinsip berusaha menjelaskan hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Dengan adanya teori, dapat bermanfaat untuk menjelaskan fenomena, memprediksi, dan dapat mengurangi coba-coba yang tidak efisien, juga dapat merupakan sebuah sumber ilmu. Manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dengan penerapan sistem manajemen dianggap sebagai seni. Contoh yang pertama adalah keberadaan piramida Mesir, menunjukkan telah adanya organisasi manusia melalui serangkaian kegiatan yang diatur dengan proses yang sistematis, juga melalui berbagai tahapan sehingga akhirnya piramida raksasa dapat berdiri di atas pasir yang kokoh hingga saat ini. Contoh yang kedua adalah keberadaan bangunan Candi Borobudur yang telah berdiri selama ratusan tahun. Setiap ukiran memiliki kekhasan yang sama, padahal dibangun oleh banyak orang pada masa itu. Ini membuktikan bahwa adanya pengawasan dan pengendalian yang baik selama pembangunan candi tersebut. Manajemen secara keilmuan dirumuskan pada akhir abad 18 atau pada awal abad 19 Masehi. Berbagai teori manajemen muncul tahap demi tahap yang sebagian besar dicetuskan oleh para manajer perusahaan berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam mengelola pegawai dan pekerjaan. Mereka menemukan teknik atau metode yang paling efektif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, serta mengurangi risiko-risiko pengelolaan yang buruk akibat faktor manusia. Terdapat dua tokoh ternama yang memberikan kontribusi pada teori manajemen secara keilmuan, diantaranya Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen merupakan industrial Inggris yang menyatakan bahwa manajer harus menjadi pembaharu reformer. Pekerja bukan hanya input tetapi merupakan sumber daya perusahaan. Owen meningkatkan kondisi kerja di pabrik dengan menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik. Charles Babbage, ilmuwan manajemen matematika yang tertarik pada prinsip efisien pembagian tugas dan perkembangan prinsip-prinsip ilmiah untuk menentukan bagaimana seorang manajer harus memakai fasilitas, bahan, tenaga kerja supaya mendapat hasil yang baik melalui 1. Pembagian kerja, 2. Training, 3. Perulangan, terampil, efisien. Dalam ilmu manajemen terdapat kelompok pemikiran perspektif yang meliputi perspektif manajemen klasik, lebih menekankan pada pentingnya produktivitas pada perusahaan melalui penciptaan metode-metode. Contohnya, melakukan pengukuran indeks produktivitas pada perusahaan. Perspektif manajemen klasik terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, manajemen ilmiah terdiri dari beberapa pelopor, Frank Gilbert, Frederick Winslow Taylor, Henry L. James. 2. Prinsip administratif. Teori administrasi berkembang pesat karena pemikiran dari para ahli seperti Leonard Ulrich dan ekonomi kenamaan Henry Fayol. 3. Organisasi biokratif memiliki ciri struktur yang bisa diterapkan dalam organisasi kompleks. Perspektif manajemen perilaku menekankan pada pentingnya manajemen dalam memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia dalam organisasi. Contohnya, bank telah membuat sebuah laporan kinerja karyawan bisnisnya dibandingkan dengan harapan dari setiap stakeholder. Perspektif manajemen kuantitatif, perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Pertama, perspektif manajemen sains. Kedua, manajemen operasi. Manajemen operasi salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih fokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Contohnya, riset operasi untuk mengumpulkan data atau informasi untuk menarik kesimpulan. Perspektif manajemen humanistik mempunyai 3 kajian, yaitu gerakan hubungan manusia, mengutamakan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. Perspektif sumber daya manusia, contohnya respons sumber daya manusia terhadap strategi di bidang ekonomi. Pendekatan ilmu perilaku. Perspektif ilmu manajemen terdapat 3, yaitu 1. Penelitian operasi, 2. Manajemen operasi, 3. Teknologi informasi atau IT. Frank Gilbert menemukan metode efisien bahan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Frederick Winslow Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah yang menjadi perhatian utamanya yaitu peningkatan efisien dalam produksi. Henry L. James mengembangkan minat timbal balik antara manajemen dan pekerja, yaitu kerjasama yang harmonis. Beberapa prinsip manajemen ilmiah. Pertama, mengembangkan ilmu bukan perkiraan, memilih dan melatih karyawan, mengawasi dan menarik kerja karyawan, kerjasama manajemen dan pekerja.
Kedua ada prinsip administrasi. Teori administrasi berkembang pesat karena pemikiran-pemikiran dari para ahli seperti Lyndall Urwick dan ekonom kenamaan Henry Fayol, dan juga Money dan Reilly dari Amerika. Yang satu ada Henry Fayol, aktivitas industri bisa dibagi 6 menurutnya. Yang pertama ada kegiatan teknikal, yang kedua ada kegiatan keuangan, yang ketiga ada kegiatan akuntan, yang keempat ada kegiatan komersil, yang kelima ada kegiatan keamanan, dan keenam ada kegiatan manajerial. Selain itu, Henry Fayol juga membahas kaidah-kaidah manajemen yang kemudian menjadi dasar perkembangan dalam teori administrasi. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada tanggung jawab dan wewenang, ketiga kesatuan pengarahan, keempat kesatuan perintah, kelima balas jasa, keenam disiplin, ketujuh mengutamakan kepentingan umum, ke-8 sentralisasi, ke-9 aturan, ke-10 rantai skalar, ke-11 kelangsungan personel, yang ke-12 inisiatif, dan terakhir ke-13 ada keadilan. Lalu yang ketiga ada organisasi biokratif. Awalnya teori biokrasi berkembang dari ilmu sosiologi, bukan berasal dari praktik dan pengalaman. Teori biokrasi ini memiliki struktur yang bisa ditemukan dalam organisasi yang sangat kompleks, di antaranya 1. Adanya pembagian kerja yang jelas, 2. Adanya hierarki wewenangan yang ditetapkan dengan baik, ketiga program-program yang rasional, keempat adanya sistem peraturan yang meliputi hak dan kewajiban para pemegang jabatan, kelima hubungan yang sifatnya impersonal. Lalu melanjutkan perspektif yang di atas, yang kedua ada perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku menekankan pada pentingnya manajemen dalam memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi dalam berjalan dengan baik. Contohnya, UK Cooperative Bank telah membuat sebuah laporan mengenai kinerja karyawan bisnisnya dibandingkan dengan harapan dari setiap stakeholder dalam sebuah laporan tahunan yang disebut Partnership Report. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif manajemen kuantitatif. Nah, pada mulanya perspektif ini mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Mulanya ketika peperangan antara Amerika Serikat dan Inggris terjadi, penggunaan sumber daya militer saat itu tidak efektif dan tidak efisien. Maka muncullah perspektif ini dengan mengadopsi pendekatan matematika. Nah, jadi di sini terdapat dua kelompok perspektif, yaitu perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perspektif manajemen sains terlebih dahulu. Nah, perspektif ini lebih menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen. Contoh penerapannya, Bank of England ketika menentukan berapa banyak jumlah teller yang diperlukan untuk seluruh kantor cabang yang dimiliki dalam setiap harinya, sesuai dengan transaksi yang dilakukannya. Dan yang kedua, ada perspektif manajemen operasi. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Pendekatan ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur. Dan materi selanjutnya ada perspektif manajemen humanistik. Perspektif manajemen humanistik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada gerakan hubungan manusia. Nah, di perspektif ini, Hawthorne, salah satu peneliti pada saat itu, melakukan eksperimen. Ia menganalisis gerakan yang menyatakan bahwa meningkatnya produktivitas pekerja itu dipengaruhi oleh perlakuan baik dari manajer. Jadi, kontrol paling efektif itu berasal dari dalam individu pekerja, bukan dari kontrol ketat dan otoriter. Dan yang kedua, itu ada perspektif sumber daya manusia. Perspektif sumber daya manusia merupakan perspektif manajemen yang menyatakan bahwa pekerjaan harus dirancang guna memenuhi kebutuhan tingkat tinggi dari para pekerja dengan cara memungkinkan mereka menggunakan potensi sepenuhnya. Perspektif ini tetap berfokus kepada partisipasi pekerja dan kepemimpinan yang bijaksana. Namun, penekanannya bergeser sehingga mencakup tugas harian pekerja. Dan yang ketiga itu ada pendekatan ilmu perilaku.
Pendekatan ini menerapkan ilmu sosial dalam konteks organisasi dengan mengambil teori-teori dari ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan disiplin ilmu lain. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan metode ilmiah dan memanfaatkan sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, serta disiplin ilmu lain untuk mengembangkan teori mengenai perilaku dan interaksi manusia dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir, ada perspektif ilmu manajemen. Perspektif ilmu manajemen ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada penelitian operasi, manajemen operasi, dan teknologi informasi. Nah, saya akan menjelaskan yang penelitian operasi. Jadi, penelitian operasi ini berkembang dari kelompok militer di Perang Dunia II, yang disebut tim riset operasional di Inggris dan tim riset operasi di Amerika Serikat. Bidang ini terdiri atas pembuatan model matematika dan penerapan teknik-teknik kuantitatif lain untuk memecahkan masalah manajerial. Dan yang kedua, ada manajemen operasi. Manajemen operasi ini merupakan bidang manajemen yang berspesialisasi dalam produksi fisik barang atau jasa. Beberapa metode yang lazim dipakai adalah perkiraan, pemodelan inventory, pemrograman linier dan non-linier, teori antrian, penjadwalan, simulasi, dan analisis impas. Dan yang ketiga itu ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan bagian dari perspektif ilmu manajemen yang banyak tercermin dalam sistem informasi manajemen. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang relevan bagi para manajer secara cepat dan hemat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Jadi dari materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya manajemen dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contoh pentingnya manajemen dalam kehidupan sehari-hari adalah pentingnya kita memanajemen keuangan kita. Dalam suatu kehidupan sehari-hari, memanage keuangan harus ditetapkan agar antara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, manajemen waktu juga sangat diperlukan supaya kita dapat memanfaatkan waktu yang sebisa mungkin. Kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari dapat teratur dan tidak terjadi 2 kegiatan dalam satu waktu. Nah, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.